Tapi ada dua hal yang menurutku harus ditambahkan oleh Unicorn Endurance supaya ini kan tiketnya nggak main-main ya. Cuma sampai Jogja, tapi kita harus membayar 400.000 untuk eksekutif, 425 untuk super eksekutif. Ya. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi hari ini aku akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta naik bis Unicorn Endurance. Ini banyak banget teman-teman yang udah request. Padahal udah banyak youtuber-youtuber lain yang bikin trip naik bis ini, tapi ini sekaligus menjawab penasaranku juga karena pada saat Unicorn Endurance ini melakukan road test, itu kan aku dan Mas Andriawan Pratikto diundang oleh PO tersebut untuk melakukan road test, untuk ikut road test itu. Dan ini aku penasaran, apakah ketika bis ini sudah jalan antar kota, antar provinsi saat ini, itu prakteknya sama seperti pada saat road test. Nah, kita akan ngelihat bagaimana Unicorn Endurance ini dengan harganya yang menurutku too expensive deh, terlalu mahal. Jakarta Jogja 450.000. Itu kalau sampai Malang udah bisa dapat Rosalia Indah Super Top atau 27 Trans Presiden Class. Tapi ini sampai Jogja doang tiketnya 450.000. Nah, kita akan menjawab penasaran itu bagaimana dan apa istimewanya dari PO Unicorn Endurance ini. Ikutin terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi sekarang ini aku baru mau jalan ke tempat nanti kita naik bis, yaitu dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan saat ini yang aku rasakan, dengan harga tiket 400 ribuan dari Jakarta ke Jogja, yang aku rasa saat ini adalah masih worth it. Kenapa belum naik tapi udah bisa bilang worth it? Karena yang aku rasakan, pada saat kita melakukan reservasi tiket bis Unicorn Endurance itu benar-benar sangat mudah. Dari pemesanannya, kemudian itu kan kita mesannya dari aplikasi ya. Nah, di aplikasinya itu juga aplikasinya sangat user friendly banget. Jadi interface-nya itu nggak membingungkan. Yes, user interface dari aplikasinya Unicorn Endurance ini sangat tidak membingungkan, even untuk orang awam sekalipun. Jadi, walaupun orang awam yang nggak ngerti aplikasi, itu bisa menggunakan aplikasi ini dengan mudahnya. Dan juga untuk pembayaran itu mudah banget, bisa transfer, juga bisa melalui GoPay maupun ShopeePay. Itu luar biasa banget sih. Dan sekarang aku sudah tiba di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jadi kita di sini untuk keberangkatannya ya. Tapi sebelum itu aku mau mampir ke Indomaret dulu. Jadi di Terminal Pulau Gebang ini ada Indomaret dan juga ada Alfamart. Oke, setelah selesai dari Indomaret, ini kita langsung aja naik ke lantai 2. Jadi di lantai 2 ini adalah tempat untuk pembelian tiket dan juga untuk ke agen melaporkan atau bahasanya check-in sebelum kita melakukan boarding atau keberangkatan. Untuk agennya Endurance sendiri ini ada di Blok A nomor 37 bersampingan dengan Blue Star dan BJU. Tuh, ada di sebelah sini teman-teman. Setelah lapor, kita langsung aja ke tempat pemeriksaan sertifikat vaksin dan kawan-kawan. Setelah dapat ini boarding pass, baru kita bisa naik ke lantai 3. Jadi kalau kita nggak ada boarding pass seperti ini, kita tuh nggak bisa naik ke lantai 3 atau ke tempat keberangkatan dari bis. Jadi seperti itulah kalau di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur memang agak ketat untuk pemberangkatan dari terminal ini teman-teman. Sekarang kita sudah berada di tempat keberangkatan dari Terminal Pulau Gebang, dan di sini ada masuk bis Harapan Jaya dengan bodi Avante double decker nih ke Surabaya. Jadi di sini tuh bis-bis Surabaya dan Malang. Ini Surabaya H614, di sebelahnya ada Suite Class Pandawa 87. Ini keresannya bis yang kemarin aku naikin, Pandawa 87 Barcelona. Ini keresannya namanya Arsenal. Kemudian di sebelahnya ada bis Handoyo, ini ke Klaten, startnya dari Bogor. Kalau bis yang kita naikin tuh belum datang ya. Dia harusnya sih udah datang jam 17.30 di pintu 5. Ini pintu 5. Harusnya nanti dia parkir di sebelah sini. Tapi belum ada. Ini sambil nungguin bis kita datang, ini kita muter-muter dulu yuk. Kita lihat di Terminal Pulau Gebang ini lagi ada bis apa aja. Sekarang jam 17.49 menit. Ini ada bis Tiara Mas berangkat. Itu harusnya sih ke Malang ya, bis Tiara Mas itu. Kemudian di sini
Ada bisnya Kalingga Jaya. Wah, penasaran banget sama bis ini ya. Ini dia Dream Coach Kirana julukannya. Kemudian di sebelahnya ada Kalingga Jaya lagi. Ini dia kelasnya kayak super eksekutif gitu ya. Seatnya 21 konfigurasinya. Di sebelahnya ada Santika. Santika harusnya sih ke Jepara juga ya. Volkswagen. Kalingga tuh enak banget dilihat ya bisnya. Kemudian ada Pahala Kencana di sini. Pahala Kencana kemana nih? HT641. Oh, ke Madura. Masih ada ya ke Madura jam segini ya? Sebelahnya ada PO Haryanto 003. Lah, itu ada Pandawa 87. Dulu pernah aku naikin pada saat dia masih jalan ke Purwantoro. Cuma sekarang jalan mana ya? Mates sih kalau nggak salah sekarang. Nah, di sini ada Sinar Jaya Club. Sinar Jaya semua nih. Di pintu 1 sampai dengan pintu 3. Di dalam ruang tunggunya seperti ini. Sepi banget. Jadi kalau di PO Bis itu ada sebutan kalau hari Selasa seperti ini tuh adalah hari sepi. Karena menurut kepercayaan orang yang masih menganut adat Jawa banget ya, itu hari Selasa adalah hari dimana kita nggak boleh kemana-mana, jadi harus di rumah aja. Ayo, yang masih memakai adat yang masih memakai kepercayaan itu, coba tolong komen di bawah. Masih ada nggak sih kayak gitu? Katanya kalau hari Selasa tuh nggak boleh kemana-mana, harus diam di rumah aja, nggak boleh melakukan perjalanan maksudnya. Jam 18:01 ini Pandawa 87 PSG diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Aku pernah naik bis ini dan waktu itu sih luar biasa sih. Tapi sekarang drivernya udah ganti sih, nggak sama seperti yang dulu aku naikin beberapa bulan lalu. 3 bulan lalu kalau nggak salah, atau 4 bulan lalu. Dari Purwantoro ke Jakarta. So far sih bis ini enak banget sih. Untuk posisi duduknya segala macam, dia kan super eksekutif ya. Seatnya 21 dan tiap kursinya itu ada cangkangnya. Jadi benar-benar berasa bukan bis yang super eksekutif, jadi kayak bis first class sih. Cakep banget. Dan itu salah satu Mercy 2542 generasi awal banget. Dia transmisinya masih Astronic, belum ZF Ecolife seperti Mercy 2542 zaman sekarang. Keren. Bye bye. Hati-hati di jalan. Jadi sekarang sudah jam 18:05. Ini bis Indoren yang mau kita naiki belum datang juga, padahal di jadwal tiketnya itu tertulis 17:30. Tapi sekarang sudah 18:05, belum ada tanda-tanda mau datang. Ini aku sih kepikiran mau sholat maghrib, cuma kalau bisnya belum datang gini agak worry juga ya. Kalau bisnya udah datang kan kita bisa izin sama krunya. Tapi ini posisinya bisnya belum datang,
nggak ada orang agennya juga yang standby di sini. Jadi aku mau turun ke bawah ke masjid ya, ke lantai 1 tuh jadi worry, takut ditinggal. Jadi ya udahlah, kita tunggu bisnya datang, habis itu kita turun ke lantai 1 ke masjid atau nanti sholat di jalan aja lah ya. Jam 18:10 ini dia akhirnya bis yang kita naikin, Indoren, Unicorn Indoren akhirnya tiba. Wah, ternyata ini bis yang waktu itu ikut protes juga nih kayaknya nih. Oke teman-teman, jadi inilah bis yang kita naiki dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Ini adalah Indoren Unicorn atau Unicorn Indoren. Dia ini memakai sasis Volvo B11R dengan horsepower-nya 430 horsepower. Terus transmisinya dia sudah menggunakan iShift. Jadi bisa dipastikan perjalanan kita menggunakan bis ini bakal nyaman banget. Dan inilah bis yang aku bilang harga tiketnya bukan untuk kaum mendang-mending. Sekarang di sini tuh ada 3 kelas. Pertama first class di bagian depan. First class ini ada 2. Kemudian di belakangnya first class ini ada kelas super eksekutif. Konfigurasi seatnya 21. Nah, kemudian di bagian atas ada juga kelas lagi. Jadi di bis ini tuh terdapat 3 kelas. First class, super eksekutif, dan juga eksekutif kelas di bagian atas. Nah, kita duduknya di bagian atas, kelas eksekutif dengan harga tiket Rp400.000. Kemudian yang super eksekutif di sini, ini harganya Rp425.000. Dan first class di sini harganya Rp450.000. Nah, seperti itu. Tertarik? Nanti dulu, tonton video ini sampai selesai dulu. Biar kita tahu, worth it kah harga segitu untuk jalan dari Jakarta ke Jogja dengan bis ini? Kalau dari awal aku bilang sih, mulai dari reservasi itu sangat worth it karena reservasinya mudah sekali. Tapi bagaimana dengan di lapangannya? Mari simak video ini sampai selesai. Oke, kita sudah lihat di bagian luarnya. Luarnya ya begini aja ya. Kalau kalian mau nonton review lengkapnya, sebenarnya kalian bisa ke video road testnya pada saat itu 2 bulan lalu. Tinggal klik aja di pojok kanan atas video kalian. Di situ aku reviewnya lengkap dan detail. Tapi kali ini karena penasaran aja dengan servisnya ketika sudah jalan akap, jadi ya kita menikmati perjalanannya aja. Oke, kita sekarang masuk ke dalam yuk. Kita lihat bagaimana interiornya, apakah ada yang berubah atau tidak dari saat road test saat itu. Oke, jadi sekarang kita lihat bagian dalamnya yuk. Masuknya dari sini, kemudian di deck 1 ini kita langsung bertemu dengan toilet. Nah, ini toilet ya. Coba kita lihat toiletnya seperti apa ya. Ada perubahan nggak? Nah, ini dia toiletnya. Nggak ada perubahan sih. Oh, ini ada ini sekarang. Ada sabunnya atau hand sanitizer di sini. Terus di sini ada kacanya seperti biasa ya. Kemudian ada Stella Matic-nya. Jadi toiletnya wangi terus. Nah, ini adalah kelas super eksekutifnya. Bedanya kelas super eksekutif dengan eksekutif yang di atas, yaitu di sini dia untuk pengaturan kursinya dia sudah elektrik. Jadi udah nggak pakai tuas-tuas lagi. Dia sudah dioperasikan secara elektrik. Tombol elektriknya tuh ada di sebelah sini. Nih, jadi untuk recliningnya dia sudah pakai tombol ini. Tuh, depan dan belakang. Kemudian di sini juga ada USB slotnya. Ada 2. Jadi sepanjang perjalanan kita nggak akan takut HP kita bakal lowbat. Kemudian di setiap kursinya juga kita disediakan AVOD atau audio video on demand di semua kursinya. Nah, kemudian di bagian depan tuh bagian first class. First classnya ya sama aja seperti first classnya double deck pada umumnya kayak Rosalia, Harapan Jaya dan kawan-kawan. Bedanya ini dia pakai pintu. Kalau Rosalia itu dia pakai tirai. Ini pakai pintu, jadi privasinya lebih terjaga lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi first classnya ada 2 penumpang, super eksekutifnya ada 6 penumpang, total di bawah ada 8 penumpang. Kemudian sekarang kita naik ke deck 2 atau ke deck atas.
Ini harusnya ditambahin karpet sih biar menambah kesan mewah, nggak polosan begini. Nah, naik ke deck 2 kita langsung disambut dengan apa ya sebutannya, minibar dan juga di sini ada dispensernya. Jadi di laci ini itu isinya makanan-makanan, minuman sih lebih tepat ya, bukan makanan. Nih ada kopi, di bawahnya ada gula, ini kita tarik. Ada teh juga, tuh, green tea. Nah, gitu teman-teman. Jadi sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Jogja, itu kita bisa nyeduh kopi dan juga nyeduh teh. Tinggal ambil aja di sini, gratis sepanjang jalan. Kemudian, kalau kalian sudah nonton videoku saat road test, inilah kursi yang aku favoritkan. Kenapa? Karena dia bener-bener sendiri. Dia ada di barisan kursi yang berdua, tapi dia sendiri. Dan dia nggak ada temennya sama sekali tuh. Sebelah kirinya kosong, jadi bener-bener sendiri. Tapi nggak enaknya kalau duduk di sini, itu kita duduk dengan pintu darurat. Jadi amit-amit bis ini kenapa-napa, orang yang duduk di kursi inilah yang bertanggung jawab atas pintu darurat ini. Jadi ini kursi penjaga pintu darurat. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada 9 penumpang. Nih, seatnya 21 ya. Di bagian depan ada 3 kali 5, 15 penumpang. Jadi 15 tambah 9, 24 tambah 1, 25. Total di atas ada 25 penumpang. Kemudian di bagian atasnya ini ada kompartemen penyimpanan atau laci penyimpanan. Tinggal diangkat aja dan bisa untuk naruh tas kalian yang kecil-kecil, bisa taruh atas. Kalau tas kalian yang besar bisa taruh di bagasi bawah. Dan ini di sini ada penunjuk bangku dan ini seperti pesawat loh, lihat deh. Indoren, nomor kursinya 8B, 8A dan ada jendelanya. Jadi kayak pesawat banget gak sih? Oh iya, di bagian atas ini walaupun namanya cuma eksekutif kelas biasa, di sini konfigurasi seatnya 21. Di sebelah kirinya ini kursi jomblo. Jadi cocok buat saya ya. Ini kursi jomblo. Kemudian di kursi ini tuh dia ada leg rest-nya, dan leg rest-nya bisa dinaikin seperti ini. Cerut. Nah, ini kalau dipolin leg rest-nya seperti ini. Dan untuk mereclining atau merebahkan sandaran punggungnya itu bisa kita dari tuas ini untuk pengaturannya. Jadi tinggal ditarik aja ke belakang, terus kita dorong deh kursinya dan direbahkannya seperti ini jadinya. Tapi jangan sampai direbahan segini ya, karena kasihan penumpang di belakang kita nanti kakinya kejepit dia. Tuh. Jadi jangan sampai serebah ini, karena pertama kaki penumpang di belakang bisa kejepit, kedua avotnya jadi susah dilihatnya. Jadi di sini walaupun kelasnya eksekutif, di tiap kursinya tuh kita diberikan avot atau audio video on demand. Jadi audio video on demand ini adalah entertainment system kita sepanjang perjalanan yang akan menemani dan juga menghibur kita sepanjang jalan. Di sini tuh ada film, tuh family action. Coba kita buka action, ada filmnya nggak? Nggak ada ternyata. Family nggak ada juga. Ya gimana dong? Coba kita back. Musik ada nggak? Musik, world music. Ya nggak ada. Gimana sih? Kok nggak ada isinya? Nah, kita back aja. Kemudian gamesnya, terakhir tuh aku bisa main games Angry Bird di sini. Dan sekarang masih bisa dong main Angry Bird. Ya setidaknya kita bisa main Angry Bird dari Jakarta sampai Jogja. Nggak tahu tuh udah sampai level berapa nanti. Ya, coba kita main dari level 1. Nih, kita coba main Angry Bird. Ayo cepat. Ayo. Nah, oke.
Wih. Ya menang. Oke, jadi seperti itulah. Setidaknya kita bisa main Angry Bird ya. Coba kita back to home. Mana nih? Ya ilah, salah lagi. Oke. Terus juga selain games, di sini ada internet. Jadi kita bisa buka internet dari sini karena basically Avod-nya ini adalah sebuah Android. Jadi kita bisa internetan dari sini. Kemudian di Avod-nya ini juga kita diberikan center. Jadi kita tinggal angkat aja nih ya. Tuh. Kemudian kita pencet ini ya. Ini jadi center. Jadi misal ada barang kita yang jatuh malam-malam, kita bisa pakai center ini untuk mencari barang kita yang jatuh. Tuh, ya toh. Matiin lagi, pencet ini. Seperti itu teman-teman. Di sini ada colokan, tapi colokan ini fungsinya untuk nyolokin speaker atau headset yang kita miliki untuk mendengarkan suara dari audio video on demand yang ada di sini. Kemudian untuk masalah ngecas, kita juga di sini diberikan 2 buah port USB, teman-teman. Jadi walaupun kita di eksekutif, kita juga diberikan fasilitas yang sama seperti di super eksekutif. Bedanya dengan yang super eksekutif cuma di pengaturan kursinya aja, yang ini pakai tuas. Kalau di bawah sudah pakai elektrik dan juga ada cangkangnya. Tuh. Kalau di atas nggak ada cangkangnya. Itu aja sih bedanya. Sisanya sama. Kemudian di tiap kursi kita tuh diberikan bantal. Ini bantalnya masih sama seperti pada saat road test, dan ini bantalnya the best sih. Ini enak banget bantalnya. Coba aja semua bis bantalnya kayak gini, pasti enak banget. Ini enak serius bantalnya. Oke, kita taruh ya. Selain bantal, kita juga diberikan selimut, dan selimutnya nih masih plastikan seperti ini. Tuh. Jadi kayak baru di laundry gitu teman-teman. Jadi kehigienisan dan juga kebersihan dari selimutnya ini benar-benar terjaga, karena dia benar-benar kelihatan kalau habis di laundry. Biasanya kan kalau bis-bis lain tuh selimutnya udah digantungin aja di sini ya kan. Ya itu kita nggak tahu itu selimutnya bersih apa enggak, udah dicuci apa belum. Tapi kalau Indoren selimutnya masih plastikan seperti ini, jadi kehigienisan dan juga kebersihan itu terjaga dan kita tahu kalau ini bersih dan sudah dicuci. Seperti itu teman-teman. Jam 18.34 menit akhirnya kita diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Yogyakarta biasanya ditempuh dengan waktu sekitar 8 sampai dengan 10 jam perjalanan, tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalan. Dan ini aku duduknya di seat paling depan yang sendiri, dan ini kakinya luas banget dong. Karena di sini nggak ada bagasinya, jadi tempat yang luas ini dipakai juga sebagai tempat untuk naruh tas, karena dia nggak ada kompartemen penyimpanan di atas. Dan penumpangnya dari Terminal Pulau Gebang ini cuman bertiga aja. Jadi yang seperti tadi aku bilang, kalau hari Selasa itu harinya orang-orang tuh nggak melakukan perjalanan, dan hari sepinya untuk pengusaha-pengusaha PO bis. Karena emang hari Selasa tuh sesepi itu. Nah, ini akhirnya kita diberikan selimut, dan selimutnya seperti tadi aku bilang ya, ini masih plastikan, dan selimutnya ini enak banget karena dia tebel selimutnya dan menutupi dari kaki sampai ke leher. Jadi full badan ketutup semua. Kemudian kita diberikan tote bag yang ini isinya snack. Ini snacknya berat banget ya. Kita buka yuk, isinya ada apa aja di dalam tote bag ini. Oh iya, ada satu hal yang aku lupa, yaitu di setiap kursinya itu kita diberikan meja lipat seperti ini yang kita bisa gunakan untuk, nih tuh ada buat cup holdernya, terus juga kita bisa naruh makanan di sini. Jadi fungsinya ini untuk ya seperti ini teman-teman.
ketika kita dapat snack, kita bisa menggunakan meja lipat ini untuk naruh snack ataupun makanan kita. Dan ini dia snack yang kita dapat, ada 2 buah roti dari Holland Bakery yang dua-duanya itu rasa coklat. Wah, luar biasa ya. Ini snacknya nggak main-main sih, Holland Bakery loh, mahal ini. Jam 7 malam ini kita singgah di Bekasi Timur ya. Nih, ini aku juga belum tahu nih, agennya Indoren itu di Bekasi Timur sebelah mana ya? Ini sebelah sini tuh kan agen-agen bis semua ya. Ini di depan kita ada Satria Muda. Tuh, bis Satria Muda. Tuh rame loh jam segini yang masuk Bekasi Timur. Sindoro Satria Mas. Terus belakangnya ada Sudiro Tunggajaya. Oh ternyata di sini ya, di sini juga ternyata perwakilannya Indoren. Cuma sebelah mana ya? Banyak banget agen-agen atau perwakilan bis di sini. Oh ternyata di sini teman-teman, perwakilan atau agennya Indoren. Nih berbarengan dengan Laju Prima, Epastar, Ranajaya, Tiara Mas, Kencana. Tuh sebelah sini. Tuh untuk nomor HP-nya kalian bisa catat ya untuk yang Bekasi Timur. Jam 21.53, ini hampir jam 10 malam, kita akhirnya tiba di rest area kilometer 166. Di sini kita melakukan servis makan dan ini aku diantar sama petugas dari restorannya. Ini nggak tahu ya semua penumpang diantar apa cuma aku doang nih? Kok nggak ada penumpang lain sih? Nah, jadi ini dia makanan kita teman-teman. Sesuai dengan apa yang aku pesan di aplikasinya pas reservasi. Itu ada nasi, es teh manis, ayam, tempe, tahu, kemudian ada sayur asem, dan ada lalapan juga nih. Dan ini kita mejanya udah disiapkan sesuai dengan nomor kursi kita. Dan ini nasinya banyak loh. Oke, selamat makan. Oke teman-teman, ini aku sudah selesai makan. Dan ini tuh luar biasa ya. Makanan yang diberikan oleh Unicorn Indoren itu bener-bener makanan kayak bukan makanan di rumah makan bis pada umumnya. Jadi kayak kita tuh kayak diajak ke rest area dan kita disuruh makan di suatu restoran yang rasanya tuh ya restoran banget, makanan mahal, makan berkelas lah. Itu yang luar biasanya. Tapi yang aku kurang suka dari rest area 166 ini, sebenarnya bukan dari rest areanya tapi dari tempat parkir bisnya. Itu kurang proper gitu tempat parkirnya, karena kita bergabung dengan truk-truk dan tadi tuh apa namanya, parkirannya tuh bener-bener mepet banget kanan kiri gitu loh. Selain itu sih aman sih, ya parkirannya juga sebenarnya bagus aja, cuma kayak kurang gimana gitu dengan kelasnya Unicorn Indoren. Tempat parkirnya tuh kurang proper, tapi ya it's okay lah. Tapi ya ada kurangnya aja kayak gimana gitu ya rasanya ya. Kita naik bis yang premium, tapi ketika kita mampir di rest area, tempat parkirnya tuh mepet-mepet sama truk sama kendaraan sebelahnya, sama bis pariwisata sebelah tuh bener-bener mepet banget. Itu agak ngeri sih, tapi selain itu oke sih, luar biasa. Makanannya tuh enak banget, itu bener-bener restorannya sih proper banget. Itu luar biasa, makanannya udah kayak warung Sunda banget, kayak berasa lagi di Tasik atau Garut gitu makanannya. Luar biasa. Sampai saat ini aku masih merasa harga 400.000 ke Jogja itu makin worth it dengan makanan. Kemudian juga selama perjalanan tadi kan pas di Bekasi tuh kita diberikan selimut. Terus ketika kita keluar dari Bekasi itu ditawarin untuk mau kopi atau teh sama pramugarinya. Itu yang mahal itu adalah bagaimana krunya itu menservis kita, hospitality-nya itu yang mahal. Jadi ya dengan harga segitu menurutku ya sampai saat ini masih worth it sih. Terus juga driving style dari pengemudinya itu bagus banget. Nggak ada tuh gerasak gerusuk, nggak ada tuh yang namanya manuver mendadak, nggak ada yang namanya ngerem mendadak sama sekali. Jadi harga 400.000 sampai saat ini so far masih worth it menurutku. Oke. Sekarang sudah jam 22.19, jadi ini aku mau sholat dulu ya. Ini yang aku suka dari rest area 166 ini, itu adalah masjidnya. Nih masjidnya nih, lucu banget ya, bentuknya kotak begitu.
Jadi sekarang kita ke masjid dulu, mau sholat ya. Habis itu baru kita kembali ke bis. Nah, bis kita tuh parkirnya di sini nih. Ini truk. Di sini bis kita, di sebelahnya bis pariwisata. Nah, jadi masjidnya itu bersebelahan juga dengan Indomart Point. Nah, ini masjidnya, Masjid BSI. Tuh. Keren deh. Desainnya tuh keren banget. Wow. Toilet dulu lah. Oke, ini kita sudah selesai sholat dan luar biasa sih, ini masjidnya bagus banget dong. Enak banget masjidnya. Dan di masjid ini juga ada ATM-nya. Terus ada tempat bermain buat anaknya juga. Luar biasa. Oke, sekarang kita kembali ke bis. Yuk. Tidak ada tertinggal maupun tertukar dengan penumpang lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat menikmati perjalanan Anda bersama Indoren Unicorn Bus. Nah, setelah berhenti kurang lebih 45 menit, akhirnya kita melanjutkan perjalanan dari rest area kilometer 166. Kita melanjutkan perjalanan langsung menuju ke Yogyakarta tanpa ada berhenti-berhenti lagi, teman-teman. Dan sampai saat ini aku makin merasa harga 400.000 yang kita bayar untuk naik bis ini makin worth it. Sebuah jawaban yang salah tak tertulis di hatiku, masih membekas. Meski kau telah pergi, ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi. Bahkan untuk yang terakhir kali. Ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dan penumpangnya sisa aku sendiri dong. Udah nggak ada penumpang lain, udah pada turun. Jadi yang turun Jombor aku sendiri. Oke, kita turun. Alhamdulillah akhirnya kita tiba juga di Terminal Jombor, Yogyakarta. Dan sekarang masih jam 3:13 menit. Ini aku bingung ya, sampai jam segini tuh kita mau ngapain. Karena di Jombor ini nggak ada apa-apa, nggak ada yang jualan. Dan itu bisnya langsung ke garasinya kalau nggak salah. Jadi terakhir tuh dia ngedropnya dari Terminal Jombor ini dan langsung ke garasi. Oke teman-teman, akhirnya kita tiba juga di Terminal Jombor, Yogyakarta. Dan menurutku trip kali ini bersama Unicorn Indoren itu luar biasa ya. Unitnya sih luar biasa ya, karena sudah memakai Volvo B11R, kemudian kursinya juga jumbo. Tapi ada dua hal yang menurutku harus ditambahkan oleh Unicorn Indoren supaya ini kan tiketnya nggak main-main ya, cuma sampai Jogja, tapi kita harus membayar 400.000 untuk eksekutif, 425 untuk super eksekutif, dan 450.000 untuk
first class itu bukan harga yang main-main. Jadi kalau menurutku ya ada dua hal yang harus ditambahkan supaya value penumpang itu ketika value dari uang itu tuh bisa lebih ketika orang membayar uang 400.000 lebih untuk perjalanan hanya dari Jakarta ke Jogja, itu penumpang tuh bayarnya dengan senyum aja tanpa harus mikir apa-apa lagi, tanpa harus mikir kemahalan atau apa. Yaitu yang pertama, seperti yang tadi aku bilang pas di rest area. Itu kalau menurutku ya, parkirannya harus dibikin kayak parkiran khusus untuk bis Indoren. Jadi ketika penumpang itu datang, itu penumpang nggak dempet-dempetan dengan truk. Jadi kayak dibikin parkiran khusus lah, karena menurutku tadi ketika aku turun dari bis tuh aku kaget banget ketika kita jalan ke pintu itu depan kita langsung bak truk gitu loh. Ya jadi kayak dibikin satu parkiran yang dijarakin antara kendaraan lain. Itu bakal jadi satu value yang luar biasa, yang penumpang tuh bakal wah, ternyata ketika kita naik Unicorn Indoren tuh kita diistimewakan ya di rest areanya, nggak digabung dengan kendaraan lain. Itu bakal jadi satu value yang luar biasa. Kemudian kedua adalah time management. Nah, time management ini agak susah kalau dari Jakarta, karena Jakarta kita nggak bisa memprediksi trafficnya. Tapi yang bisa di manage dengan baik itu adalah ketika jam sampai di terminal Jombor ini. Nah sekarang baru jam 3:30, tadi tiba di sini tuh jam 3:15, nggak sampai 3:13 kalau nggak salah. Menurutku itu masih terlalu pagi. Ketika kita naik bis yang premium, harusnya time manajemennya tuh bagus. Time management itu nggak melulu dengan tiba dengan cepat, nggak. Time management ini tiba dengan waktu yang pas. Maksudnya kita tiba tuh nggak kepagian, nggak terlalu dini hari. Kalau sekarang ini terlalu dini hari. Sekarang baru tadi nyampe jam 3:13. Jam 3:13 itu masih terlalu pagi. Pertama, nggak ada angkutan umum. Kedua, kalaupun minta jemput saudara atau temen atau siapalah, itu masih terlalu pagi banget gak sih buat bangunin orang jam 3 pagi gitu loh. Jadi time management ini harusnya kalau menurutku itu ya tiba di Jombor tuh sekitar jam 4:30 atau jam 5 itu udah bagus banget gitu loh. Jadi ketika kita minta jemput pun itu ya enak aja karena emang udah waktunya bangun kan jam 5. Jadi dua hal itu yang menurutku harus ditambahkan di dalam service atau pelayanan dari Unicorn Indoren, sehingga ketika kita membayar uang 400.000 dari Jakarta ke Jogja itu kita ngerasa kayaknya ya udahlah, itu sepadan apa yang kita dapat dengan apa yang kita keluarkan. Itu bakal nambah value yang tadi aku bilang. Selebihnya sih aman sih, dari mulai pemesanannya luar biasa gampang, terus juga pelayanan di dalam bisnya. Yang bikin mahal tuh sebenarnya yaitu hospitality dari krunya. Kita tuh tadi aku ngalamin 3 kali yang namanya ditawarin, Pak mau bikin kopi, mau bikin teh gitu-gitu tuh. Itu tuh yang SDM-nya tuh mahal gitu loh. Jadi itu sebenarnya udah cukup, dengan harga 400.000 kita sudah mendapatkan hospitality dari kru. Tapi jika ditambahkan dua hal yang tadi aku kasih tahu, itu bakal nambah cakep lagi deh. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini naik bis Unicorn Indoren dari Jakarta ke Yogyakarta. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan kali ini. Jangan lupa di subscribe channel Mas Arkan supaya kalian gak ketinggalan perjalanan-perjalanan seru naik angkutan umum khususnya bis. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.